Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Bayangkan sebuah perusahaan dengan lebih dari 200 tahun sejarah, jaringan di seluruh Indonesia, dan ratusan ribu transaksi setiap tahunnya, namun data sebesar ini belum dianalisis secara menyeluruh. Itulah tantangan yang akan saya hadapi dalam final task kali ini. Halo, nama saya Diti Wahini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil final task saya sebagai Virtual Big Data Analyst Intern di Kimia Farma melalui Rakamin Academy dengan judul Performance Analytics Kimia Farma 2022 until 2023. Saya Diti Wahyuni, lulusan Matematika dari Universitas Bangka Belitung dengan minat di bidang analitik, data, dan big data. Pengalaman saya dalam organisasi dan magang mengasah kemampuan saya untuk berpikir analitis, kemudian problem solving yang saya terapkan tentunya dalam final task kali ini. Saat ini saya menjalani program virtual Big Data Analyst Intern di Kimia Farma melalui Rakamin Academy dengan fokus utama mengubah data mentah menjadi insight untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Untuk memperkuat kompetensi di bidang data, saya telah menyelesaikan beberapa sertifikasi, diantaranya Intermediate and Fundamental Data Science oleh Komdigi, kemudian Database Design and SQL Programming oleh BBPSDMP Medan, lalu Applied Microsoft Office Certificate oleh Trust Training Partners, dan Intro to Data Analytics oleh RefoU. Sebelum kita masuk ke intisari pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu profil company yang akan kita analisis, yakni Kimia Farma. Kimia Farma sendiri merupakan perusahaan farmasi pertama dan tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1817, lebih dari 200 tahun yang lalu. Pada tahun 2001, perusahaan ini resmi melantai di bursa saham dan pada tahun 2020 bergabung dalam holding BUMN Farmasi di bawah kepemimpinan Bio Farma. Dengan warisan lebih dari 2 abad dan jaringan cabang di seluruh provinsi di Indonesia, Kimia Farma adalah salah satu pemain kunci di industri kesehatan nasional. Kimia Farma telah menghasilkan data transaksi dalam volume yang sangat besar. Pada proyek kali ini, skop yang kita gunakan adalah dari tahun 2020 sampai 2023. Kemudian data ini akan kita visualisasikan dan kita akan menjawab pertanyaan bisnis, yakni bagaimana Kimia Farma dapat memanfaatkan data transaksi untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk menjawabnya, saya akan menggunakan 4 dataset yang saya import ke dalam Google BigQuery, yakni data transaksi, data cabang, data produk, dan data inventari. Project ini menggunakan 2 tools utama. Yang pertama yakni Google BigQuery untuk menyimpan dataset, menjalankan SQL query, dan membangun tabel analisa transaksi. Yang kedua, saya gunakan Looker Studio untuk mengubah hasil query menjadi dashboard interaktif yang mudah dimengerti. Alurnya sederhana. Yang pertama dataset kita masukkan ke BigQuery, kemudian diproses dengan SQL, lalu hasilnya divisualisasikan di Looker Studio. Yang pertama yakni import dataset dan tabel analisa. Caranya, pertama kita login ke Google BigQuery, masuk ke console.cloud.google.com, lalu kita buat project baru, create dataset dengan nama kimia_farma. Lalu pada dataset kita klik create table, lalu kita upload ke 4 tabel yang kita gunakan. Lalu kita buat tabel analisis, yakni analisa_transaksi. Setelah data berhasil diimport, lalu saya membangun tabel analisa_transaksi atau analisa transaksi dengan menggabungkan keempat tabel sumber yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tabel ini terdiri dari 16 kolom dengan kolom kunci, salah satu kolom kunci yakni persentase gross laba, di mana persentase gross laba ini saya hitung bertingkat mulai dari 10% untuk produk di bawah 50.000 hingga 30% untuk produk di atas 500.000. Total data yang saya konsolidasikan mencapai 672.468 baris, di mana dataset ini akan saya analisis. Selanjutnya, tabel analisa transaksi yang saya bangun sebelumnya, saya menggunakan SQL query dengan 4 komponen utama. Yang pertama, create table. Create table ini untuk membuat tabel baru langsung dari hasil query. Yang kedua, saya menggunakan syntax select untuk memilih 16 kolom relevan yang saya gunakan. Lalu saya menggunakan query case when untuk menentukan persentase gross laba dengan kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Selanjutnya, saya menggunakan left join untuk menggabungkan data dari keempat tabel sumber. Kemudian, saya juga membuat net sales yang dihitung dari harga dikurangi diskon, dan net profit yang didapatkan dari net sales dikali dengan persentase gross laba. Selanjutnya, tabel analisa transaksi ini akan kita gunakan untuk membuat dashboard yang kita buat menggunakan Looker Studio. Dari dashboard ini, saya menemukan 4 insight penting selama periode 2020 hingga 2023. Insight yang pertama, yakni diperoleh bahwa net profit tertinggi tercatat di 2022 sebesar 22,9 miliar, lalu turun tipis 0,2% di tahun 2023. Ini merupakan salah satu sinyal penting untuk mengevaluasi faktor yang mempengaruhi profitabilitas di tahun 2023 ini. Yang kedua, diketahui bahwa Jawa Barat mendominasi performa nasional. Dilihat bahwa pada Jawa Barat terdapat 198.700 transaksi dengan net sales sebesar 94,9 miliar. Jawa Barat ini jauh melampaui provinsi lain dan menjadi pasar terkuat kimia farma. Ini perlu terus diperkuat dengan strategi retensi pelanggan yang tepat dan diusahakan untuk provinsi-provinsi lainnya bisa mendominasi juga performanya seperti Jawa Barat. Insight yang ketiga, yakni Papua Barat ternyata memiliki peluang ekspansi yang tersembunyi. Kenapa dikatakan demikian? Karena Papua Barat mencatat rating cabang tertinggi nasional, yaitu mencapai 4,64, tetapi hanya memiliki 4.241 transaksi. Ini terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Kepuasan pelanggannya tinggi, namun jangkauan bisnisnya masih sangat terbatas. Ini merupakan peluang ekspansi yang luar biasa. Bisa kita gunakan peluang ini untuk meningkatkan jangkauan bisnis di Papua Barat. Selanjutnya, insight yang keempat yakni rating pelanggan stabil di 4 dari 5. Selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2023, kepuasan pelanggan kimia farma secara konsisten berada di angka 4 dari 5. Ini adalah bukti nyata bahwa kualitas layanan kimia farma terjaga dengan sangat baik dan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan bisnis ke depannya, dan harapannya rating yang baik ini akan tetap bertahan ke depannya. Demikian presentasi saya mengenai performance analytics kimia farma dari tahun 2020 sampai 2023. Melalui analisis ini kita simpulkan bahwa data bukanlah sekedar angka. Data adalah peta untuk pengambilan keputusan bisnis menuju pertumbuhan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan nilai nyata bagi kimia farma. Terima kasih kepada Kimia Farma dan Rakamin Academy atas kesempatan luar biasa dalam kegiatan virtual Big Data Analyst Intern ini. Sekali lagi saya tutup dengan turning data into decisions, one insight at a time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.